Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan pemirsa Republik Merdeka. Pada kali ini Cak Ulung akan kembali hadir menemui Anda kawan-kawan. Dan ini adalah sesi khusus. Kita hari pertama menjalani ibadah suci, ibadah puasa di bulan suci Ramadan kawan-kawan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dan juga penuh dengan berkah ya kawan-kawan. Nah, pada sesi kali ini kawan-kawan, Republik Merdeka mengadakan acara yang bernama Berkah Ramadan kawan-kawan. Nah, pada kali ini kawan-kawan, kita menghadirkan seorang ulama muda, intelektual muda kawan-kawan, namanya Ustadz Fauzan Amin. Kita coba sapa terlebih dahulu sebelum nanti kita akan mencoba membahas hal-hal yang berkaitan dengan negara, kemudian dengan Islam, dan kemudian tentang kehidupan masyarakat, bernegara, dan sebagainya. Tapi sebelum itu kawan-kawan, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Fauzan. Selamat sore Ustadz Fauzan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Nah, ini Ustadz Fauzan. Kali ini Ustadz Fauzan kita perkenalkan, beliau salah satu aktivis di Wasati ya, koordinatornya Wasati. Apa itu Wasati Ustadz? Wadah Silaturahim Khotib Indonesia. Khotib Indonesia. Beliau juga aktif juga di MUI kawan-kawan, Majelis Ulama Indonesia. Baik, pada sesi kali ini kawan-kawan, kita akan membahas tentang konsep negara ideal menurut Al-Quran. Nah, ini nanti kita coba menggali lebih dalam. Sebenarnya apakah kemudian ada terminologi negara itu dalam Al-Quran? Atau kemudian nanti kita juga akan tanya dalil-dalil apa yang berkaitan atau yang konten ayatnya atau ayatnya itu konteksnya adalah tentang negara. Nah, ini yang nanti coba kita akan bahas sambil kita menunggu buka puasa ya. Ya, ini ngabuburit lah dalam bahasa umumnya, seperti itu. Baik Ustadz, kita coba tanya ke Ustadz. Temanya kita pada sore hari ini ya, petang hari ini adalah tentang konsep negara ideal menurut Al-Quran. Kita coba bisa diberikan gambaran atau penjelasan Ustadz, negara ideal menurut Al-Quran? Atau bahkan mungkin sebelum itu, apakah ada pembahasan tentang negara di dalam Al-Quran? Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Cak Ulung atas kesempatannya. Yang pertama, sebelum kita masuk soal konsep negara ya, sebenarnya Al-Quran sendiri sudah sering dan banyak sekali menyinggung kata negara. Ada dua istilah dalam Al-Quran tentang negara. Yang pertama menggunakan istilah qaryah, desa ya. Desa sebenarnya yang dimaksud dalam skup yang lebih luas itu sebenarnya negara. Misalnya soal bagaimana kita sebagai negara harus mampu menjaga teritori. Qalat innal muluka idza dakhulu qaryatan. Sebuah bangsa ketika masuk ke sebuah negara tertentu, maka di situ memiliki kecenderungan untuk melakukan penjajahan misalnya kan. Kemudian yang kedua, dalam Al-Qur'an itu ada istilah bilad. Misalnya bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berdoa tentang keamanan sebuah negara. Rabbij'al hadzal balada aminan. Ya. Dari dua istilah ini kemudian muncul ternyata Al-Quran sendiri sangat konsen dan sangat perhatian melihat bagaimana membangun sebuah negara. Ya, walaupun tidak secara rigid Al-Quran menjelaskan konsep negara harus seperti ini, tetapi secara umum Al-Quran sendiri sudah banyak sekali memberikan istilah-istilah soal negara. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada konsep bagaimana negara ideal menurut perspektif Al-Quran. Dalam Al-Quran ada dua syarat sebuah negara dikatakan ideal. Yang pertama, negara itu dikatakan ideal jika memiliki cadangan sumber daya alam yang mumpuni. Kalau kita masuk ke beranda surah Al-A'raf ayat 51 misalnya, Allah berfirman, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbi. Negara yang baik, negara yang subur. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakda. Sementara negara yang tidak memiliki cadangan sumber daya alam yang cukup banyak, maka justru memberikan kesulitan-kesulitan bagi penduduknya. Bisa kita lihat bagaimana kita merasakan di Indonesia, daratan dan di lautan, betapa banyak kekayaan alam yang bisa kita maksimalkan. Artinya syarat negara Indonesia ini menjadi negara ideal sudah tercukupi satu. Yang kedua, syarat sebuah negara dikatakan ideal jika memiliki cadangan sumber daya manusia yang unggul. Ya. Maka dari itu Al-Quran sendiri
sangat konsen memperhatikan bagaimana kemudian membangun generasi muda sebagai masa depan bangsa itu betul-betul memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Ya. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah khawatir seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang bodoh, yang tidak memiliki intelektual yang bagus. Nah, kuncinya kata Allah ada dua, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwa kepada Allah dan ajarilah pemuda-pemuda itu berkata dengan benar. Nah, kenapa? Karena keimanan, ketakwaan dalam jiwa seorang itu menentukan masa depan negaranya sebenarnya. Kenapa terjadi korupsi? Kenapa terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum? Ya karena berangkat dari keimanan yang kosong dalam hatinya. Dia mengaku beriman, dia mengaku beragama, tetapi perilakunya jauh dari nilai-nilai agama tersebut. Yang kedua, belajarlah berkata yang benar. Karena perkataan adalah merupakan tolak ukur dari perilaku seorang. Oke, artinya kalau kita bicara negara dan kemudian tentang negara ideal menurut Al-Quran, Al-Quran sendiri sebenarnya memerintahkan umat manusia dalam konteks umat Islam misalnya secara khusus untuk kemudian menjalankan aktivitas kemanusiaannya sebagai hamba itu salah satunya bernegara. Betul. Dan itu sebenarnya sudah banyak sekali dikutip, terutama cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, misalnya bagaimana Nabiullah Ibrahim membuka peradaban di Mekah yang awalnya kosong, kemudian dibangun sampai hari ini bisa kita lihat. Kemudian bagaimana Nabi Daud, Nabi Sulaiman membangun kingdom, membangun sebuah kerajaan, dan itu contoh-contohnya banyak sekali dalam Al-Quran. Bisa diulas, Ustaz? Contoh-contohnya dalam Al-Quran itu apa saja? Misalnya bagaimana kita sebagai bangsa harus mampu menjaga teritorinya. Ketika Nabiullah Sulaiman bersurat kepada Ratu Bilqis, surat sudah di tangannya Ratu Bilqis. Ratu Bilqis mengatakan kepada para tentaranya, qalat innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha, sebagaimana saya kutip tadi ayatnya. Ratu Bilqis berkata, innal muluka, sesungguhnya kekuasaan atau raja, idza dakhulu qaryatan, ketika masuk ke sebuah negara yang lain, imperialisme, penjajahan, afsaduha, mereka memiliki kecenderungan untuk melakukan kerusakan, apapun alasannya. Makanya apa yang menjadi i'tikad kita, apa yang menjadi komitmen kita sebagai bangsa Indonesia, misalnya tidak bergabung dengan blok manapun, itu adalah merupakan pilihan yang tepat sesuai Al-Quran. Termasuk anti penjajahan. Termasuk anti penjajahan. Kenapa? Apapun alasannya, mengintervensi sebuah negara bukan memberikan solusi, tetapi justru memberikan a'izzata ahli hadillah. Kalau kita melihat misalnya beberapa konflik di dunia ini sebuah negara dengan alasan mengintervensi, karena alasan menciptakan keamanan, maka yang terjadi malah kerusakan. Itu yang menjadi konsen sebenarnya kita ketika memahami ayat ini, bahwa sebenarnya komitmen kita sebagai bangsa Indonesia sudah benar. Kita bergerak non-blok lah, kira-kira begitu ya. Oke Ustaz, kita kayaknya perlu lebih tajam lagi. Ini kawan-kawan kita juga perlu informasikan ya, kalau acara ini kita live kan atau kita berdiskusi ini di Kopi Timur ya. Kopi Timur ini tempatnya di Pondok Kelapa Ustaz. Jadi kawan-kawan mungkin mau, kalau misalnya langsung mau ketemu Ustadz Fauzan juga bisa hadir di sini ya untuk berdiskusi langsung dengan Ustadz Fauzan. Baik, kita langsung, saya ada pertanyaan nih Ustadz, karena kan ternyata kalau kita bicara negara dalam dikaitkan dengan Al-Quran sudah ada dalilnya. Kemudian bagaimana kemudian negara ideal itu menurut Al-Quran, tadi sudah dijelaskan sedemikian rupa oleh Ustadz. Nah pertanyaannya sekarang begini Ustadz, ini Indonesia nih, kita bicara tentang Indonesia. Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945. Nah tetapi dalam konteks negara begitu ya, negara ketika bicara kemaslahatan atau kemudian ya kesejahteraan misalnya. Nah, ada satu isu penting ya gitu, dan sepertinya berulang-ulang Ustadz. Contoh nih misalnya masalah kemiskinan. Dua, kemudian masalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini kan sudah mengakar dalam tanda petik ya. Mengakar itu artinya kalau kita misalnya dalam keseharian dalam konteks bernegara ini dalam hari ini, sehari-hari sepertinya tidak berhenti, tidak henti-hentinya orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, penyikapan kita sebagai seorang umat muslim begitu ya, dalam konteks ini negara ya kan, tadi kemudian ngomong Al-Quran, tetapi kemudian ini ada masalah Ustaz. Ini bagaimana kemudian kita sebagai umat muslim dan kemudian dikaitkan dengan Al-Quran untuk memandang masalah-masalah seperti ini?
Oke, yang pertama saya katakan bahwa kita telah berkonsep bahwa negara kita ini adalah negara Pancasila, bukan negara agama, bukan negara Islam. Tetapi pada faktanya sebenarnya apa yang telah menjadi ikhtiar kita sebagai bangsa Indonesia itu sudah sangat Islami. Contoh misalnya ikhtiar kita sebagai bangsa Indonesia melakukan pemberantasan korupsi. Itu sebenarnya kalau kita cermati, kita banyak berdiskusi dengan kawan-kawan kita di KPK misalnya, itu sebenarnya sudah sangat sesuai dengan dalil-dalil apa yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu. Misalnya bagaimana proses pemberantasan korupsi ini kan ada dua, ada pencegahan, ada penindakan misalnya. Itu sebenarnya sudah sesuai dengan koridor usul fikih misalnya, ad-daf'u aula minar raf'i. Mencegah agar orang tidak korupsi itu lebih baik daripada menindak orang yang sudah terlanjur korupsi. Nah, dua komponen ini penting untuk kemudian kita kembangkan, ya, terus kita bumikan, kita sosialisasikan agar betul-betul efektif. Kenapa? Yang namanya kemungkaran dari awal Islam datang sampai sekarang tetap ada, ya kan? Yang namanya keburukan ya tetap ada. Kalau kita balik pertanyaannya, kalau misalnya keburukan sudah tidak ada, terus tugas kita apa? Oke. Nah, itu kan, hitung-hitung juga ngasih pekerjaan juga bagi kita kan. Nah, artinya sebenarnya yang tadi saya pertanyakan antara masalah kemiskinan misalnya, ada stunting misalnya kan, dan ada isu-isunya kan, kemudian akses pendidikan yang kemudian belum merata, ada banyak lah masalah-masalah yang kita bicara masalah rakyat ya, masalah umat itu. Artinya itu tidak kemudian menjadi atau disimpulkan bahwa negara ini nggak penting lah gara-gara gitu, nggak seperti itu. Nggak begitu. Kita harus tetap bernegara. Kenapa? Dari zaman dulu itu sistemnya, cuman sistemnya mungkin berubah-ubah ya. Dulu mungkin sistem kekhalifahan Islam, kemudian hari ini nation state ya. Sebenarnya semua itu adalah bagian daripada ikhtiar manusia untuk menciptakan sebuah tatanan peradaban yang baik. Apapun bentuknya, mungkin setelah nation state nanti akan ketemu sistem lain ya. Mungkin 200 atau 1000 tahun yang akan datang mungkin akan berubah lagi. Tetapi tatanan yang hari ini kita jalani itu adalah merupakan konsensus terbaik di zamannya. Kalau kita kembali kepada paradigma tentang tafsir Al-Quran misalnya, bahwa Al-Quran itu sholihun likulli zamanin wa makan. Artinya sistem kekhalifahan Islam di zamannya Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu sebenarnya sudah di zaman itu sudah sangat relevan dengan apa yang dibeberkan oleh Al-Quran. Begitu, cuman berbicara soal waktu saja. Oke. Ya, yang tadi itu. Kalau dalam konteks negara tadi itu, menurut Al-Quran kan kita sudah mengulas. Ada dalil segala macam. Terus pesan Ustadz untuk kita semua umat Muslim, terutama kan ini kita bicara Ramadan ya, yang kemudian di bulan Ramadan itu biasanya orang mempunyai waktu yang lebih banyak untuk kemudian mempelajari Islam atau mendalami ilmu agama Islam. Pada prinsipnya Islam itu adalah agama yang sangat universal. Al-Quran itu yang dibahas bukan hanya persoalan ibadah saja. Kehidupan sehari-hari yang ringan-ringan itu juga menjadi konsen pembahasan baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita punya buku ini, Pak Ulu. Ya. Ini Hayatus Sahabah. Bagaimana menceritakan tentang kehidupan sehari-hari sahabat Nabi. Ya. Nah, kalau kita pelajari tentang kehidupan sahabat Nabi, ya sebenarnya tidak jauh beda dengan hari ini. Orang miskin juga ada di zaman Nabi, orang kaya raya juga ada. Artinya bicara misalnya soal konteks kemiskinan atau kerusakan moral remaja, ya dari dulu sampai sekarang sudah ada. Tinggal bagaimana kemudian kita yang waras-waras ini harus bisa mewarnai, harus bisa mengajak, merangkul terhadap mereka-mereka yang masih memerlukan proses kesadaran. Nah, maka dari itu kita beragama ini jangan terlalu serius. Dalam arti ya enjoy saja. Kenapa? Agama itu ya menyenangkan. Agama itu ya membawa kebahagiaan. Jangan sampai kita beragama justru menimbulkan kebencian-kebencian. Karena Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita semua, wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Rasulullah juga punya rasa marah, tetapi tidak mengeluarkan kemarahan itu. Wal 'afina 'anil nas, dan Rasulullah itu sangat memaafkan terhadap perilaku orang lain. Oke, begitu. Sepertinya juga penting juga tidak hanya umat Islam, tetapi kemudian pemangku kebijakan kita. Kalau kita bicara tentang presiden, wakil presiden, menteri, dan ada banyak orang-orang yang memegang kekuasaan kewenangan tadi ini. Dalam konteks negara yang ideal yang menurut Al-Quran tadi, apakah ada kemudian
pandangan khusus Ustadz untuk kepada ini apa yang perlu disampaikan ke mereka-mereka? Nah, begini, sebenarnya lahirnya seorang pemimpin kan berasal dari rakyat. Kalau misalnya ya, contoh ya, ada pemimpin kita yang salah, rakyat harus introspeksi diri. Jangan langsung menyalahkan pemimpin kita. Jangan-jangan kita salah dalam memilih. Artinya apa? Kalau ada semboyan misalnya teman-teman dari rakyat kembali ke rakyat, ya sebenarnya bagaimana kemudian kita sebagai masyarakat di Indonesia khususnya, bagaimana memilih pemimpin yang baik, yang bertanggung jawab, kira-kira begitu ya. Tentu kita sangat subjektif ya memilih pemimpin itu. Pada intinya Al-Quran sendiri mengajarkan kepada kita sebagai masyarakat untuk patuh pada pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kepada Nabi Allah, dan kepada para pemimpin kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak taat kepada pemimpin kita, terus taat kepada siapa? Dan ketika sebuah wilayah, sebuah Korea, sebuah negara kosong dari pemimpin, maka disitulah kekacauan akan timbul. Maka dengan adanya seorang pemimpin, kestabilan diharapkan akan terjadi. Oke, kalau kita bicara tentang perilaku pemimpinnya sendiri atau pejabat-pejabat, pemangku kepentingan itu, oke lah rakyat kemudian yang memilih. Tapi kemudian kepemimpinan juga kan dinamis juga. Betul. Hari ini amanah, tidak amanah, keesokan harinya. Itu bagaimana Ustaz? Menurut jenengan untuk para pemimpin mereka itu seperti apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita menemukan pemimpin yang kurang baik, maka dinasihatilah. Cara menasihati itu etika ya. Islam ya, tidak di depan umum justru. Kita panggil berdua, kita nasihatin, yaitu cara Islam. Kenapa? Ketika kita menasihati seorang pemimpin di hadapan umum, bukan akan semakin baik, malah justru meruntuhkan mereka. Maka justru akan membuat mereka tersinggung dan sebagainya. Maka dari itu, nasihat-nasihat yang baik memang harus disampaikan. Artinya kita jangan, misalnya ada sebuah pemimpin ya di sebuah negara berperilaku zalim, maka sikap kita harus kembali kepada Al-Quran. Wa ulil amri minkum, kita harus patuh pada mereka. Tetapi bagaimana kemudian kita bersama-sama memperbaiki perilaku mereka? Ya. Demo kan boleh, Sob. Gimana? Ya. Demo, kritik, banyak ruangnya. Alam demokrasi ya boleh-boleh saja. Tapi tentu dengan cara-cara yang lebih elegan. Kita menyesuaikan. Sudah saya katakan di awal, Al-Quran itu sholihun likulli zamani wa makan. Al-Quran selalu relevan dalam situasi dan kondisi apapun. Artinya misalnya di alam demokrasi berdemonstrasi diperbolehkan, ya silakan berdemo. Ya, itu cara rakyat ya, untuk cara mengekspresikan ya, atau cara memberikan masukan kepada pemimpinnya silakan. Artinya umat Islam juga tidak dilarang sebenarnya untuk mengaktualisasikan nalar kritisnya sebagai pertanggungjawaban menjaga pemerintahan tadi supaya berjalan dengan garis konstitusi, dan kemudian kalau misalnya pemimpin muslim ya tentu dengan nilai-nilai Al-Quran lah, kira-kira seperti itu saja. Baik kawan-kawan, menarik diskusi kita pada sore hari ini, tetapi kita harus akhiri kawan-kawan. Tadi kita sudah cukup panjang mengulas tentang apa itu negara dan kemudian Al-Quran, kemudian negara ideal menurut Al-Quran, kemudian tentang bagaimana kemudian rakyat menyikapi. Ya, tadi saya coba ulas tentang masalah-masalah ya dalam proses bernegara tadi itu, dan juga untuk pemimpin negara ya, ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri dan segala macamnya. Baik kawan-kawan, sepertinya kita harus akhiri Ustaz, sesi kali ini. Tetapi sebelum kita akhiri, saya minta closing statement dari Ustaz untuk sesi kali ini di puasa pertama ya di bulan suci Ramadan Ustaz. Dipersilakan. Ketersediaan sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia itu saja tidak cukup sebuah negara dikatakan ideal. Ya. Jika syarat yang satu ini tidak terpenuhi. Apa itu? Terciptanya keamanan sebuah negara. Ini sangat penting. Kenapa? Ketika Nabiullah Ibrahim pertama kali datang ke kota Mekah, yang didoakan pertama bukan kemakmuran, bukan, tetapi justru menciptakan rasa aman di situ. Rabbij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu. Baru setelah tercipta rasa aman, warzuq ahlahu minas samarat, kemakmuran diperjuangkan. Maka dari itu kawan-kawan semuanya, mari kita ciptakan stabilitas keamanan dalam bangsa kita ini, terutama memasuki bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan ini betul-betul khidmat dan betul-betul kita konsentrasi melaksanakan ibadah, dan jadikan momentum bulan suci Ramadan ini
menuju negara yang sesuai dengan pesan Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik di mana Allah Subhanahu wa taala merahmati, menyayangi para penduduknya. Baik, menarik yang diulas Ustaz Fauzan Amin, kawan-kawan. Dan harus kita akhiri terlebih dahulu untuk sesi kali ini. Insya Allah kita juga akan hadir ya di sesi-sesi berikutnya, tidak hanya hari ini, kawan-kawan. Saya akhiri terlebih dahulu, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.